Selamat sore Pak Anton. Perkenalkan nama saya Melita Giovanniku dari kelas AK61 dengan NPM 19232110. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan hasil metode penelitian saya yang berjudul Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap lamanya waktu penyelesaian audit delay pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bab 1, latar belakang. Salah satu kriteria profesionalisme dari auditor adalah ketepatan waktu penyampaian laporan auditnya. Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum dan kepada Bapedam juga tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Ketepatan waktu ini terkait dengan manfaat dari laporan keuangan itu sendiri. Pemenuhan standar audit oleh auditor dapat berdampak lamanya penyelesaian laporan audit, tetapi juga berdampak peningkatan kualitas hasil audit. Pelaksanaan audit yang semakin sesuai dengan standar membutuhkan waktu semakin lama. Hal ini berdasarkan pada Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP, Kompartemen Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia, atau IAI 2001, khususnya tentang standar pekerjaan lapangan mengatur tentang prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan, seperti perlu adanya perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern, dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyampaikan pendapat atas laporan keuangan. Lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor dilihat dari interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani. Perbedaan waktu ini disebut dengan audit delay atau disebut juga dengan audit report lag. Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin lama pula audit delay-nya. Jika audit delay semakin lama, maka kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan semakin besar. Hal yang penting adalah bagaimana agar dalam penyajian laporan keuangan itu bisa tepat waktu atau tidak terlambat kerahasiaan informasi terhadap laporan keuangan yang tidak bocor kepada pihak lain yang bukan kompetensinya untuk ikut mempengaruhinya. Tetapi apabila terjadi hal yang sebaliknya, yaitu terjadi keterlambatan, maka akan menyebabkan manfaat informasi yang disajikan menjadi berkurang dan tidak akurat. Next. Berdasarkan tinjauan oleh BEI atau Bursa Efek Indonesia tahun 2019, ada 10 perusahaan terlambat dalam penyampaian annual report per 31 Desember 2018 yang telah diaudit hingga bulan Juni 2019, sehingga dari pihak Bursa Efek terpaksa memberikan peringatan tertulis serta tambahan denda. Bursa Efek 2019. Selain itu, sebanyak 42 perusahaan yang sudah go publik hingga Juni tahun 2020 belum juga menyampaikan annual report per 31 Desember 2019 yang sudah diaudit, walaupun sudah diberikan kelonggaran waktu atau dispensasi batas waktu dalam menyampaikan laporannya. Pada tahun 2019, sekitar 107 perusahaan terbuka terlambat dalam pelaporan laporan keuangan yang telah diaudit karena alasan khusus, misalnya tindakan korporasi yang mungkin terjadi sehingga memerlukan penelaahan terbatas dan audit akuntan publik. Kemudian masih sekitar 31 perusahaan yang sudah go publik terkendala dalam menyampaikan laporan keuangannya dan tanpa alasan khusus, yang menyebabkan dari pihak Bursa Efek Indonesia terpaksa memberikan sebuah sanksi berupa denda, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan pendaftaran maupun berupa peringatan tertulis. Fenomena keterlambatan pempublikasian laporan keuangan karena audit delay tentunya mengakibatkan kepercayaan dari seorang investor akan menurun dan mempengaruhi harga jual saham, dan tentu hal ini berdampak buruk bagi perkembangan perekonomian pasar Indonesia. Next. Masalah penelitian. Yang pertama, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, solvabilitas, profitabilitas, dan ukuran KAP terhadap audit delay. Yang kedua,
bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. Yang ketiga, bagaimana pengaruh solvabilitas terhadap audit delay. Yang keempat, bagaimana profitabilitas terhadap audit delay. Yang kelima, bagaimana pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap audit delay. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, solvabilitas, profitabilitas, dan ukuran KAP terhadap audit delay. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap audit delay. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap audit delay. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap audit delay. Next. Bab 2, studi kepustakaan. Di sini saya mengambil teori agensi teori. Audit delay tidak dapat dipisahkan dari teori agensi dan signaling. Dalam konsep audit delay, perspektif hubungan keagenan tidak dapat dipisahkan. Teori keagenan membahas hubungan antara si agen dengan si prinsipal, di mana si agen menutup kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi si prinsipal. Prinsipal menutup kontrak untuk memberi imbalan pada si agen, dianalogikan antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan. Teori keagenan selain menjelaskan tentang adanya konflik kepentingan, juga menjelaskan adanya asimetri informasi. Dengan demikian, semakin panjang jangka waktu audit laporan keuangan menyebabkan pergerakan harga saham tidak stabil, sehingga investor mengartikan sebagai audit delay karena perusahaan tidak segera mempublikasikan laporan keuangan audit, yang kemudian berdampak pada penurunan hasil saham perusahaannya. Elemen kunci dari agensi teori adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki perbedaan preferensi dan tujuan. Agensi teori mengasumsikan bahwa semua individu berhak atas kepentingan mereka. Para agen diasumsikan menerima kepuasan bukan saja dari kompensasi keuangan, tetapi juga syarat-syarat yang terlibat dalam hubungan agensi, seperti kemurahan jumlah waktu luang, kondisi kerja yang menarik, dan jam kerja yang fleksibel. Prinsipal diasumsikan tertarik hanya pada hasil keuangan yang bertambah dari investasi mereka dalam perusahaan. Next. Tentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan yang diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas auditor laporan keuangan tahunan perusahaan sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan, yaitu 31 Desember, sampai tanggal tertera pada laporan auditor independen. Arianti dan Maria tahun 2005. Untuk variabel penelitian, di sini saya mengambil variabel Y ada audit delay, sedangkan untuk variabel X-nya ada 4, yaitu ukuran perusahaan, solvabilitas, profitabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik. Yang pertama, variabel Y-nya, audit delay. Audit delay adalah lamanya atau rentang waktu yang dibutuhkan seorang auditor menyelesaikan tugas audit atas laporan keuangan yang dapat dihitung dari tanggal tutup buku perusahaan, yaitu tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal laporan audit diterbitkan. Untuk variabel X1 ada ukuran perusahaan. Menurut Ketut, Dian, dan Madayeni tahun 2014, ukuran perusahaan adalah ukuran perusahaan sebagai besar kecilnya perusahaan yang diukur dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan atau total aset perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan yang telah diaudit dengan menggunakan logaritma. Untuk variabel X2 ada solvabilitas. Solvabilitas menurut Kasmir 2012 merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban finansialnya pada saat perusahaan dilikuidasi. Yang ketiga, variabel X3 ada profitabilitas. Profitabilitas menurut Harahap tahun 2009, yaitu kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan perusahaan dan semua sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas ekuitas, jumlah karyawan, dan sebagainya. Yang keempat ada X4, yaitu ukuran kantor akuntan publik. Menurut Ani Yulianti tahun 2011,
yaitu mengartikan kantor akuntan publik atau KAP sebagai badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi para akuntan publik untuk memberikan jasanya. Kerangka pemikiran. H1, ukuran perusahaan, solvabilitas, profibilitas, ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay. H2, ukuran perusahaan, X1 berpengaruh terhadap audit delay. H3, solvabilitas, X2 berpengaruh terhadap audit delay. H4, profitabilitas, X3 berpengaruh terhadap audit delay. Dan H5, ukuran KAP, X4 berpengaruh terhadap audit delay. Next. Objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini sendiri adalah ukuran perusahaan, solvabilitas, profibilitas, dan ukuran KP. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021 berdasarkan data yang diperoleh melalui situs www.idx.co.id. Batasan penelitian. Mengingat begitu banyak faktor-faktor yang ada dalam masalah audit delay ini, maka dalam penelitian ini memiliki batasan masalah dengan maksud agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran. Sehingga di sini saya membatasi masalah pada 4 variabel yang kemungkinan mempengaruhi audit delay, yaitu ukuran perusahaan, solvabilitas, profitabilitas, dan ukuran KAP. Next. Jenis dan sumber data. Jenis data adalah data primer, di mana diperoleh secara langsung dari sumber data. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengambilan data dengan mengambil gambaran, catatan, atau dokumen yang diperlukan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan auditor independen, total aset, total hutang, dan laba bersih. Data tersebut diperoleh melalui laporan keuangan tahunan perusahaan di Bursa Efek Indonesia dan diambil melalui website resmi BEI, yaitu www.idx.ac.id. Populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2021. Sampel. Di sini, sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, di mana pengambilan sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling dengan karakteristik yang dikehendaki dalam pengambilan sampel. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah yang pertama, perusahaan manufaktur subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021 ada 21 sampel. Perusahaan yang keluar atau delisting dan tergabung secara tidak konsisten di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2021 minus 4, perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan berturut-turut untuk tahun 2017 sampai 2020 sebanyak minus 2, perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah minus 9, sehingga total sampel yang didapatkan ada 6 sampel. Berdasarkan kriteria di atas, maka terdapat 6 perusahaan yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dengan total 6 perusahaan dikalikan dengan 5 tahun penelitian, maka jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 30 sampel. Next. Teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif deskriptif. Analisis kuantitatif deskriptif digunakan untuk melihat hasil kuesioner dengan tabulasi yang berupa penilaian hasil kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan statistik dalam melakukan beberapa pengujian data untuk mempermudah perhitungan statistiknya, maka digunakan software SPSS versi 2.4.
Yang pertama, ada uji kualitas data. Di sini, saya menggunakan uji validitas. Menurut Ghazali, validitas adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kevalidan suatu instrumen. Instrumen yang valid, instrumen valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu data atau valid atau tidak. Validitas alat pengukur digunakan dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh masing-masing pertanyaan. Hasil korelasi ini selanjutnya akan dicari R dengan titik signifikasi 5%. Jika R dihitung besar dari R tabel atau uji dua sisi dengan signifikasi 0,05, maka item-item pada pertanyaan dinyatakan berkorelasi signifikan terhadap skor item tersebut, maka item dinyatakan valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Menurut Hendra, uji reliabilitas merupakan sebuah uji yang dapat dilakukan untuk menguji tingkat keandalan instrumen penelitian. Angket yang reliable jika data tersebut sesuai dengan kenyataan. Berapa kali pun diambil akan tetap memberikan hasil yang sama. Secara empiris, tinggi rendah reliabilitas sebuah data ditunjukkan dengan angka yang disebut dengan koefisien reliabilitas. Yang ketiga, ada uji dan juga ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari 4 macam, yaitu uji normalitas. Menurut Ghazali, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui tingkat tentang data variabel penelitian, apakah terdistribusi secara normal atau tidak, di mana hal ini dilakukan dengan menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov dengan signifikasi 0,05 dengan melihat nilai probabilitas value atau asymmetric. Yang kedua, uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas menurut Ghazali bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan varian dari residual sebuah pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian residual tetap, maka disebut dengan homokedastisitas, sedangkan apabila berbeda, maka disebut dengan heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Gletser. Apabila nilai signifikasi antara variabel dengan absolut residual lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas merupakan, menurut Ghazali, bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Yang keempat, ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi menurut Ghazali bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang berasal dari autokorelasi. Uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson atau DW-test yang mensyaratkan adanya intercept atau konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen. Juga ada uji hipotesis. Uji hipotesis sendiri terdiri dari 4 macam. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel independen. Alat uji ini digunakan untuk H1, H2, H3, H4, dan H5. Signifikasi pada label 0,05 dan 0,01 atau two-tailed, artinya hipotesis ditolak apabila koefisiennya 0,05 dan diterima apabila koefisiennya kurang dari 0,05. Yang kedua, uji koefisien determinasi atau R2. Uji koefisien determinasi menurut Ghazali bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Jika nilai R² semakin mendekati 1, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen akan semakin besar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Yang ketiga, uji F atau uji model. Uji F yang dimaksud dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji keberartian pengaruh dari setiap variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai uji F dapat diketahui pada tabel ANOVA beta dan bertulis F.
Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai F-tabel yang dimiliki dari banyaknya responden dalam penelitian ini. Yang keempat, uji T atau uji signifikasi. Uji T menurut Ghazali merupakan pengujian untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan dengan nilai 0,05 atau 5% apabila nilai signifikasi lebih kecil dari derajat kepercayaan, maka kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Next. Sekian pemaparan hasil metode penelitian saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.